Sistem starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Perkenalkan, saya Dia Anandasari, mahasiswa pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu sistem kelistrikan yang sangat penting pada kendaraan, yaitu sistem starter. Mari kita mulai. Pernahkah kalian mengalami ini? Memutar kunci kontak, tapi mesin tidak mau hidup. Hanya terdengar bunyi klek-klek dari mesin. Atau, motor starter berputar tapi sangat lambat dan berat. Nah, semua masalah ini berkaitan dengan sistem starter. Sistem starter adalah jantung awal kehidupan mesin kendaraan. Tanpa sistem starter yang baik, mesin tidak akan bisa hidup. Karena itu, penting bagi kita sebagai teknisi otomotif untuk memahami sistem ini dengan baik. Jadi, apa sebenarnya sistem starter itu? Sistem starter adalah sistem kelistrikan pada kendaraan yang berfungsi untuk memutar poros sengkol atau crankshaft mesin saat awal start. Mengapa mesin memerlukan sistem starter? Karena mesin pembakaran dalam tidak dapat hidup dengan sendirinya. Mesin memerlukan putaran awal sekitar 200 hingga 300 revolusi per menit untuk menghasilkan kompresi yang cukup agar terjadi pembakaran. Nah, sistem starter inilah yang memberikan putaran awal tersebut. Prinsip kerjanya sederhana. Sistem starter mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa putaran yang kemudian digunakan untuk memutar mesin. Sekarang, mari kita kenali komponen-komponen sistem starter. Ada 7 komponen utama yang perlu kalian pahami. Pertama, baterai atau aki. Baterai adalah sumber tenaga listrik DC 12 volt untuk sistem starter. Kapasitasnya berkisar antara 40 hingga 70 ampere hour. Baterai harus dalam kondisi baik agar starter dapat bekerja optimal. Kedua, kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama untuk mengaktifkan sistem starter. Kunci kontak memiliki beberapa posisi, off, sesi, on, dan start. Saat kunci diputar ke posisi start, sistem starter akan aktif. Ketiga, relay starter. Relay starter adalah saklar elektromagnetik yang mengalirkan arus besar dari baterai ke motor starter, dikendalikan oleh arus kecil dari kunci kontak. Relay ini melindungi kunci kontak dari arus besar dan mengurangi drop voltage. Relay memiliki 4 terminal. 85 dan 86 untuk kontrol, 30 untuk input arus besar dari baterai, dan 87 untuk output ke solenoid. Keempat, motor starter. Ini adalah komponen utama yang mengubah energi listrik menjadi putaran mekanik. Motor starter terdiri dari beberapa bagian penting. Field coil yang menghasilkan medan magnet, armature yang berputar, commutator yang mengubah arah arus, press atau sikat karbon yang menghantarkan arus. Motor starter ini dapat berputar hingga 3.000 sampai 5.000 revolusi per menit dan mengkonsumsi arus hingga 300 ampere saat bekerja. Kelima, solenoid atau magnetic switch. Solenoid memiliki 2 fungsi penting. Pertama, mendorong pinion gear agar bertaut dengan ring gear flywheel. Kedua, menghubungkan arus besar langsung dari baterai ke motor starter. Solenoid memiliki 2 kumparan. Pull-in coil yang menarik plunger dengan kuat, dan hold-in coil yang menahan plunger tetap tertarik. Keenam, pinion gear dan off-running clutch. Pinion gear adalah gear kecil yang hanya punya 9-11 gigi. Gear ini bertaut dengan ring gear flywheel yang punya lebih dari 100 gigi.
Perbandingan ini penting. Misalnya, jika motor starter berputar 4.000 revolusi per menit dengan perbandingan 1:15, maka mesin akan berputar sekitar 267 revolusi per menit. Cukup untuk start. Off-running clutch adalah kopling satu arah yang mencegah motor starter ikut berputar saat mesin sudah hidup. Tanpa ini, motor starter bisa rusak karena berputar terlalu cepat. Ketujuh, drive lever. Drive lever menghubungkan gerakan plunger solenoid ke pinion gear. Saat solenoid aktif, drive lever mendorong pinion keluar untuk bertaut dengan ring gear. Sekarang, bagaimana semua komponen ini bekerja bersama? Ada 8 tahapan kerja sistem starter. Mari kita bahas satu persatu. Tahap 1, kunci kontak start. Pengemudi memutar kunci ke posisi start. Arus kecil 3-5 ampere mulai mengalir dari baterai ke kumparan relay starter. Tahap 2, relay aktif. Kumparan relay menghasilkan medan magnet yang menarik kontak relay. Terminal 30 dan 87 terhubung. Arus besar 50-100 ampere siap mengalir ke solenoid. Tahap 3, solenoid bekerja. Arus masuk ke terminal 50 solenoid. Pull-in coil dan hold-in coil bekerja bersamaan, menarik plunger dengan kuat. Plunger bergerak sekitar 10-15 mm. Tahap 4, pinion engage. Drive lever mendorong pinion gear maju. Pinion bertaut dengan ring gear flywheel. Gigi helical pada pinion membantu proses ini berjalan halus tanpa benturan keras. Tahap 6. Motor starter berputar. Arus besar masuk ke valve coil dan armature. Terjadi interaksi medan magnet yang menghasilkan gaya putar sangat kuat. Motor starter berputar 3.000 hingga 5.000 revolusi per menit. Pinion gear mentransmisikan putaran ini ke flywheel. Tahap 7, mesin hidup. Flywheel memutar crankshaft, piston bergerak naik turun, menghasilkan kompresi. Sistem pengapian memercikan api pada busi. Terjadi pembakaran. Mesin hidup dan bekerja dengan tenaga sendiri. Saat mesin sudah hidup, putaran mesin melebihi putaran dari starter. Disinilah running clutch bekerja. Clutch membebaskan pinion sehingga motor starter tidak ikut berputar cepat. Tahap 8, disengage. Pengemudi melepaskan kunci dari posisi start. Kunci kembali ke posisi on secara otomatis karena ada spring. Arus ke relay terputus. Arus ke solenoid juga terputus. Return spring mendorong plunger kembali. Drive lever menarik pinion masuk. Pinion lepas dari ring gear. Motor starter berhenti. Mesin tetap hidup dengan putaran sendiri. Selesai. Proses ini terjadi hanya dalam 2 hingga 5 detik. Masalah umum bisa didiagnosis dengan pemeriksaan sistematis. Cek baterai, cek koneksi, cek komponen starter. Perawatan berkala sangat penting untuk umur panjang sistem starter. Dengan memahami sistem starter, kalian sudah selangkah lebih maju menjadi teknisi otomotif yang kompeten. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya harap penjelasan tentang sistem starter ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran teknik otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.